Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Saluni. Saya dari kelas 5 APGSD dengan NIM 1514-21012. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam Husain, SPD, MPD. Tugas dari mata kuliah ini yakni klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Ada beberapa cara untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan media pembelajaran dengan dasar pertimbangan tertentu. Berikut klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, Kemp dan Dayton pada tahun 1985 mengelompokkan media ke dalam 8 jenis. Yang pertama, media cetakan, yaitu meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi, misalnya buku teks, lembaran penuntun, penuntun belajar, penuntun instruktur, brosur, dan teks terprogram. Yang kedua, media panjang, pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil, misalnya papan tulis, flip card, papan magnet, papan kain, papan buletin, dan pameran. Yang ketiga, OHP dan transparansi. Transparansi yang diproyeksikan adalah visual baik berupa huruf, lambang, gambar, grafik, atau gabungannya pada lembaran tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding. Yang keempat, rekaman audio tape. Pesan dan isi pembelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali pada saat yang diinginkan. Yang kelima, seri slide atau film bingkai dan film trips adalah suatu film transparansi yang berukuran 3,5 mm dengan bingkai 2x2 inci. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik. Film bingkai diproyeksikan melalui slide proyektor. Program kombinasi film bingkai bersuara pada umumnya berkisar 10-30 menit dengan jumlah gambar 10-100 buah. Yang keenam, penyajian multi-image. Media berbasis visual, image atau perumpamaan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Bentuk visualnya berupa gambar representasi seperti gambar, lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana suatu benda, diagram yang melukiskan hubungan konsep, organisasi, dan struktur materi. Yang ketujuh, rekaman video dan film hidup. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame, di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Yang kedelapan, komputer mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi yang diberi kode. Mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. Satu unit komputer terdiri atas 4 komponen dasar, yaitu input atau keyboard dan working pad. Yang kedua, prosesor atau CPU, unit pemproses data yang diinput. Yang ketiga, penyimpanan data atau memori permanen atau ROM sementara atau RAM. Yang keempat, output atau monitor printer. Yang kedua, Lessing, Pollock, dan Ray Gelut pada tahun 1992 dan klasifikasikan media ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, media berbasis manusia seperti guru, instruktur, tutor, main peran, dan kegiatan kelompok. Yang kedua, media berbasis
cetak seperti buku penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Yang ketiga, media berbasis visual seperti buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar, transparansi, dan slide. Yang keempat, media berbasis audio visual seperti video, film, program, slide tab, dan televisi. Yang kedua, klasifikasi menurut jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh. Thomas secara sederhana menggolongkan media pembelajaran ke dalam 3 jenjang pengalaman. Yang pertama, pengalaman langsung. Yang kedua, pengalaman tiruan. Dan yang ketiga, pengalaman dari kata-kata. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan indera yang diperoleh. Dalam penggolongan ini, media dibedakan dalam 3 kelas, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Namun, Sulaiman menggolongkan media pembelajaran menjadi sebagai berikut. Yang pertama, media audio. Media yang menghasilkan bunyi, misalnya audio, kaset, tape record, dan radio. Yang kedua, media visual. Media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Yang ketiga, media audio visual. Media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam satu unit media, misalnya film bersuara dan televisi. Yang keempat, media audio motion visual, menggunakan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas, seperti televisi, video tape, cassette record, dan sound film. Yang kelima, media audio still visual, media lengkap kecuali penampilan atau gerakannya yang tidak ada, seperti sound film strip, sound slide, dan rekaman still pada televisi. Yang keenam, media audio semi motion, media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh suatu motion yang nyata. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, misalnya laboratorium bahasa, IPA, IPS, serta laboratorium pusat sumber belajar. Yang kedua, media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok, misalnya film dan slide. Yang ketiga, media pembelajaran yang penggunaannya secara massal, misal televisi. Di samping media juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat modernitasnya. Yang kelima, klasifikasi berdasarkan pemanfaatannya. Dukan menyusun penggolongan media menurut hierarki pemanfaatannya untuk pembelajaran. Dukan ingin mensejajarkan biaya investasi, kelangkaan dan keluasan lingkup sasarannya di suatu pihak, dan kemudian pengadaan serta penggunaan. Keterbatasan lingkup sasaran dan rendahnya biaya di lain pihak dengan tingkat kerumitan perangkat medianya dalam satu hierarki. Dengan kata lain, semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya, semakin susah pengadaannya, tetapi juga semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana jenis perangkat medianya, semakin murah biayanya, semakin mudah pengadaannya, sifat penggunaannya semakin khusus, dan lingkup sasarannya terbatas. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.